Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Teknik Sipil Politeknik Negeri Jakarta, Program Studi Jalan Tol. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pemilihan rute untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknik Transportasi. Nama saya Nadia Putri. Nama saya Hasna Fadila. Saya Khalid Abdur Rashid. Saya Muhammad Rifa. Nama saya Muhammad Ikhwan. Nama saya Muhammad Ridwan. Nama saya Muna Aziza. Presentasi akan kita mulai. Jadi pemilihan perjalanan rute bertujuan untuk memodelkan perilaku pelaku pergerakan dalam memilih rute yang merupakan rute terbaik menurut pengguna jalan. Jadi dalam pemodelan pemilihan rute dapat diidentifikasi rute yang akan digunakan dan outputnya akan kita dapatkan berupa jumlah pergerakan pada setiap ruas. Nah, di sini ada faktor pertimbangan dalam pemilihan rute. Yang pertama itu adalah waktu tempuh. Yang kedua itu ada jarak. Yang ketiga jumlah persimpangan. Lalu yang keempat itu ada tingkat kemacetan. Dan selanjutnya yang kelima ada rambu lalu lintas. Yang keenam ada kondisi permukaan jalan. Dan yang terakhir yang ketujuh itu yaitu keselamatan. Adapun model dalam pemilihan rute berdasarkan tingkat kondisi keseimbangan pada sistem transportasi. Yang pertama itu ada keseimbangan jaringan jalan, yaitu setiap pelaku pergerakan mencoba mencari rute terbaik dengan meminimumkan biaya perjalanan. Yang kedua, keseimbangan jaringan multimedia, yaitu setiap pelaku pergerakan mencoba meminimumkan biaya perjalanan dengan memilih moda dan rute tertentu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada keseimbangan sistem moda, tujuan, dan waktu, yaitu nilai biaya perjalanan konsisten dengan arus yang terjadi pada semua sistem jaringan. Model pemilihan rute. Yang pertama untuk kriterianya, apakah efek batasan kapasitas dipertimbangkan dan apakah efek stokastik dipertimbangkan. Efek batasan kapasitas timbul karena biaya perjalanan, dalam hal ini komponen waktu tempuh tergantung pada arus lalu lintas, sedangkan efek stokastik timbul karena adanya perbedaan persepsi setiap pengendara tentang biaya perjalanan. Jika efek batasan kapasitas dipertimbangkan, maka efek stokastiknya tidak dipertimbangkan, maka tercipta keseimbangan Ward-Dolph. Sedangkan jika efek batasan kapasitas dipertimbangkan dan efek stokastik juga dipertimbangkan, maka tercipta keseimbangan pengguna stokastik. Jika efek batasan kapasitas tidak dipertimbangkan dan efek stokastik tidak dipertimbangkan, maka tercipta all or nothing, dan efek batasan kapasitas tidak dipertimbangkan dan efek stokastik dipertimbangkan, maka tercipta stokastik murni. Yang pertama, ada sistem all or nothing assignment. Metode ini merupakan model pemilihan rute paling sederhana yang mengasumsikan bahwa semua pengendara berusaha meminimumkan biaya perjalanan tergantung pada karakteristik jaringan jalan dan asumsi pengendara. Semua perjalanan dari zona asal ke zona tujuan akan mengikuti rute percepatan. Nah, faktor biaya dianggap tetap dan tidak dipengaruhi oleh faktor kemacetan. Yang kedua, ada stochastic traffic assignment. Model ini lebih realistis karena menyebarkan arus yang ada ke banyak rute dengan memperhatikan kecenderungan setiap pengendara dalam memilih rute. Metode ini mengasumsikan pelaku perjalanan akan mengambil rute tercepat, tetapi tidak yakin mana rute tercepat tersebut. Waktu tempuh untuk setiap rute yang dianggap pelaku perjalanan sebagai rute tercepat dihasilkan dengan secara acak sebaran yang mempunyai rata-rata waktu tempuh sebenarnya dari rute tersebut. Hanya satu rute yang akan digunakan antara setiap pasangan zona I dan zona J. Penjumlahan arus lalu lintas antara zona I dan J menghasilkan tingkat keacakan pembebanan tersebut. Yang ketiga, ada incremental assignment. Model ini adalah proses di mana volume lalu lintas ditambahkan secara bertahap. Dalam setiap langkah, jumlah tetap dari demand total dianalisis berdasarkan hasil model all or nothing. Setelah setiap langkah, waktu perjalanan rute dihitung ulang berdasarkan volume rute. Bila ada banyak penambahan demand, arus lalu lintas mungkin mirip model equilibrium assignment. Namun, metode ini tidak menghasilkan solusi keseimbangan.
Akibatnya, akan ada inkonsistensi antara volume rute dan waktu perjalanan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam langkah-langkah evaluasi. Yang keempat, ada metode user equilibrium assignment. Dalam metode ini, apabila efek stokastik diabaikan dan batasan kapasitas menjadi salah satu mekanisme proses penyebaran pergerakan dalam suatu jaringan dan mengaitkan fungsi pergerakan dengan waktu tempuh, inilah yang disebut prinsip keseimbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ichwan. Adapun metode pemilihan rute perjalanan lanjutan dari sebelumnya itu ada 5. Nomor 5, capacity restraint adjustment, yaitu ada 2 karakteristik dasar umum untuk model batasan kapasitas, di mana yang pertama itu ada hubungan non-linear dan yang kedua digunakan rasio volume kapasitas atau V per C sebagai faktor umum. Premis yang mendasari model pengendalian kapasitas adalah bahwa waktu tempuh pada rute apapun yang berkaitan dengan volume lalu lintas pada rute tersebut. Hal ini analog dengan kriteria tingkat pelayanan atau bisa disebut LOS, di mana LOS berkaitan dengan V per C, rendah dan kecepatan kendaraan lebih tinggi. LOS tingkat E sama dengan V per C sama dengan 1, merupakan batasan kapasitasnya. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.